Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga dengan selawat fatih yang kita baca Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita buka kitab fikih hadrami kita, yaitu kita sudah sampai halaman 108 ya. Baris keberapa? Ya, baris kelima dari atas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wa yarfa'ullahu isa itu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yarfa'ullahu Isa alaihi salam wa man ma'ahu minal mu'minina ila jibali Makkah. Kemudian Allah akan mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam beserta orang-orang yang bersama dengan Nabiullah Isa alaihissalam, yaitu dari orang-orang beriman kemana? Ke satu jibal, satu pegunungan yang ada di kota Mekah, muddata iqamatin fil ardi, sepanjang mereka tinggal di bumi. Ini untuk diselamatkan dari Ya'juj dengan Ma'juj ya, supaya diselamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah angkat tuh ya Nabiullah Isa. Allah angkat tuh orang-orang yang bersama dengan Nabiullah Isa, yaitu orang-orang mukmin, ke satu jibal, satu pegunungan yang ada di kota Makkah yang lamanya yaitu selama mereka tinggal di bumi. Jadi karena memang Ya'juj Ma'juj ini sulit untuk dikalahkan, sehingga sampai saat itu ya Allah menyelamatkan dulu tuh orang-orang mukmin. Diselamatkan ya, diangkat ke satu jibal yang ada di kota Makkah. Faiza paragu min kulli ma ala wajhil ardi, maka apabila mereka udah selesai min kulli ma dari setiap apa yang ada di permukaan bumi, qalu mereka bilang qaharna man fil ardi, kami akan memaksanya orang-orang yang ada di permukaan bumi. Fata'alau, maka mereka akan segera datang nuqatil, lalu kami akan bunuh ahlas samai, semua penduduk-penduduk yang ada di langit. Fayarmuna bisihami, maka mereka melemparkannya dengan panah-panah nahwas samai, ke arah langit. Fayarudduhu Allahu alaihim mulatohatan biddami, maka akhirnya Allah akan balikan mereka yaitu penuh dengan darah. Jadi nanti nih bumi ini ya penuh dengan darah-darah
Ya'juj dengan Ma'juj. Ya, karena memang semuanya bumi ini penuh dengan Ya'juj Ma'juj. Nah, akhirnya orang Islam diselamatkan, diangkat dulu ke Jibal, ya kawasan kota Mekah bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian akhirnya ya mereka nanti akan terkena panah-panah ya dari arah langit itu, kemudian mereka berlumuran darah, mati semuanya di Ya'juj Ma'juj. Ya. Sehingga bangkai Ya'juj Ma'juj itu dipenuhi di seluruh ya permukaan bumi ini. Ya, di sana ada Ya'juj, di sini ada Ya'juj, dan bangkai-bangkainya, sehingga sulit untuk membersihkannya. Baunya, ya darahnya itu penuh dengan apa? Dengan Ya'juj dan Ma'juj. Fayaquluna, maka mereka berkata, qad qaharna ahlas sama, sungguh kami telah memaksa penduduk langit. Fayursilullahu azaban, Allah kirimkan azab. Fayusbihuna mauta, mereka semuanya mati. Summa yursilullahu alaihim mataran aziman, kemudian Allah kirimkan yaitu hujan yang lebat. Fatajurruhum suyul ilal bihar, lalu ya bangkai-bangkainya ditarik ya dengan air hujan ke kawasan lautan. Nah, akhirnya bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu ya bersih kembali karena Allah turunkan hujan lebat, dan akhirnya mereka tertarik ya sampai ke laut-laut. Fayahlu wajhul ardi anjibihim, akhirnya kosong permukaan bumi ini dari bangkai-bangkai mereka. Jadi Ya'juj Ma'juj akhirnya terbunuh semuanya, tewas dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah tewas tumpah darah semuanya, bangkai-bangkainya di permukaan bumi ini banyak sekali, nggak ada yang bisa menghilangkannya juga. Akhirnya Allah turunkan hujan lebat. Nah, dari hujan itulah tertarik tuh bangkai-bangkainya ke laut semuanya. Ya, sehingga akhirnya permukaan bumi itu kosong kembali dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Wa yamkusu Isa alaihissalam, kemudian diam kembali Nabi Isa alaihissalam, waman ma'ahu, dan orang-orang bersama dengan Nabi Isa, itu orang-orang mukmin yang tadinya diangkat ke atas jibal, pegunungan yang ada di kota Mekah. Ya, berapa tahun setelah itu? Isrina sanatan, 20 tahun. Jadi setelah Ya'juj Ma'juj mati semuanya, Nabi Isa masih ada tuh bersama orang-orang mukmin, tinggal ya kira-kira ya kurang lebih 20 tahun. Yahujuna, mereka melaksanakan ibadah haji. Wa ya'tamiruna, mereka juga melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi mereka ibadah haji, mereka ibadah umroh, dan kehidupan itu damai. Setelah Ya'juj Ma'juj mati semuanya tuh, kehidupan di dunia ini damai sekali. Ya, jadi Nabi Isa masih dikasih kesempatan hidup tuh 20 tahun setelah kematiannya Ya'juj Ma'juj. Ya, Nabi Isa tinggal bersama siapa? Dengan orang-orang yang beriman saat itu ya selama 20 tahun. Mereka bisa melaksanakan ibadah haji, mereka bisa melaksanakan ibadah umroh. Wala yabqa ala wajhil ardi kafirun, dan saat itu tidak tersisa di permukaan bumi orang kafir, wala asin, orang yang maksiat lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi saat itu tuh Pak, kagak ada orang kafir, enggak ada orang yang maksiat, orang pada benar semuanya, taat-taat semuanya. Setelah meninggalnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu selama 20 tahun Nabi Isa masih tinggal di permukaan bumi ini bersama orang-orang yang beriman, dan semuanya taat-taat kepada Allah. Kehidupan begitu damai, tidak ada orang yang maksiat, tidak ada orang kafir. Ya. Nah, itu tuh Allah berikan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi lagi? Ya, wa tadhhabul adawatu wal baghdau fi ayyamihi, hilang permusuhan, hilang yaitu keributan, pertengkaran di hari-hari tersebut. Hatta tar'al ghanamu ma'azzabi, sehingga yaitu kambing-kambing digembalakan dengan serigala, tetap kambing aman, kagak dimakan sama serigala. Sampai begitu. Ya, jadi kehidupan dunia itu begitu damai. Itu udah mau akhir-akhir kiamat itu. Ya, jadi nanti kehidupan begitu damai, orang semuanya nggak ada orang kafir, nggak ada orang yang maksiat. Ya, tapi nanti akan terjadi lagi ya orang-orang
Islam udah meninggal, pada banyak yang meninggal dunia, akhirnya muncul lagi orang yang berbuat dosa maksiat, kehancuran. Nah, disitulah baru terjadi kiamat. Ya, jadi pada saat terjadi kiamat tuh orang-orang yang beriman tuh udah pada meninggal semuanya. Ya, seperti itu. Ya, ini orang-orang yang baik-baik semuanya hidup dengan damai. Orang kafir nggak ada saat itu. Orang maksiat nggak ada. Ya, bahkan tidak ada permusuhan, tidak ada perdengkian, sehingga sampai-sampai itu ya kambing digembalakan sama-sama dengan apa? Serigala. Padahal kan kambing paling takut sama serigala. Ya, seperti itu. Ini sekarang kambing sama serigala damai-damai aja. Nah, seperti itu. Masya Allah. Itu Allah kasih seperti itu. Terus apalagi? Wayal abus sibyanu bil hayati. Anak-anak main sama ular. Ya. Jadi anak itu bermain-main dengan ular. Ular kagak galak. Karena menunjukkan kedamaian Bapak Saudara. Ya, jadi ular itu tidak akan menggigit anak-anak. Ya, dia bisa dan berani bermain ya dengan ular. Fala tadruhum, ular itu tidak membahayakan anak-anak. Wa ta'udul ardu ila barakatiha, dan kembali bumi kepada keberkahannya. Kama kanat ala ahdi Adam alaihissalam, seperti keberkahan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi orang makan satu butir aja bisa kenyang sehari semalam. Itu karena berkahnya. Ya, di zaman Nabi Adam kan begitu. Ya, keberkahan begitu istimewa Bapak Saudara. Nah, nanti keberkahan itu akan kembali di zaman Nabi Isa alaihissalam beserta orang-orang yang beriman. Nah, itu jadi bumi kembali berkah. Kama kanat, seperti yang pernah terjadi ala ahdi Adam alaihissalam. Ya, pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Nih, seumpamanya begini, hatta anna habbatar roman, sehingga ya satu buah delima tusbi'u ahla baitin, bisa mengenyangkan untuk seluruh keluarga yang ada. Ya, kita punya satu buah delima tuh, satu biji delima itu bisa mengenyangkan isi rumah yang ada. Ada ayah, ada ibu, ada anak, ya. Itu kan banyak. Ya, itu cukup makan satu buah delima bisa mengenyangkan. Kenapa? Karena keberkahan. Tuh, jadi sebenarnya yang buat kenyang itu keberkahannya. Ya, makanya ada orang Pak 15 tahun kagak makan, kagak minum, kenyang aja. Kenapa? Allah kasih berkah. Nah, begitu. Nah, kita nggak makan sehari udah kayak tahu laparnya. Ya, itu ada hamba-hamba Allah yang Allah kasih kekuatan. 15 tahun kagak makan, kagak minum, biasa aja. Dia kuat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kenapa? Karena dikasih keberkahan di situ. Jadi kalau air dikasih berkah, diminum aja udah membuat kekuatan. Satu sendok nasi kalau dikasih keberkahan itu bisa membuat kekuatan beberapa hari. Ya, seperti itu. Jadi yang membuat orang kenyang, yang membuat orang itu hilang dari haus, sebenarnya bukan air, bukan nasi. Ya, seperti itu. Ya, kalau Allah mau kasih, itu walaupun dia tidak makan, dia tidak minum, itu bisa kenyang dan tidak haus. Nah, makanya keberkahan adanya di situ. Ya, seperti zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, itu keberkahan akan dikembalikan pada zaman Nabi Allah Isa alaihissalam beserta orang-orang yang beriman. Sehingga dicontohkan satu delima saja itu bisa mengenyangkan ya keluarga yang ada. Ya, ada ya keluarga yang terdiri dari ayah, dari ibu, dari anak-anak, itu bisa kenyang dengan sebab makan buah delima roman tadi. Wa yastazillul insanu fi nisfi kisriha, dan manusia bisa berlindung fi nisfi kisriha, di tengah-tengah apanya? Kulitnya delima. Ya Allah, di kulit delima bisa berlindung. Ya, itu karena Allah udah kasih keberkahan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu summa yakhruju malikul habasyah, kemudian keluarlah raja Habasyah, payah di Malka'bata, maka dia punya
tujuan untuk menghancurkan Ka'bah hajaran-hajaran, yaitu batu-batunya, wala tu'maru abada, dan tidak akan lagi dibangun selama-lamanya. Wa yanqatul hajju, akhirnya terputus dah haji. Nah, ini udah akhir-akhir zaman banget dah nih. Ya, sehingga nanti Ka'bah dihancurkan. Nah, setelah dihancurkan berkeping-keping dan itu tidak dibangun lagi selama-lamanya, kemudian haji putus. Kagak ada lagi yang pergi haji. Lah Ka'bahnya udah hancur. Ya, seperti itu. Summa yaqtaluhumul muslimun, orang Islam terbunuh semuanya. Ya, jadi nggak ada lagi orang Islam di situ. Ya, summa yaqtaluhumul muslimun, orang-orang Islam terbunuh semua. Summa ta'tirihun, kemudian datang angin. Patak biduruha kulli muslimin, maka akan mencabut ruh setiap orang muslim. Jadi orang muslim itu ketika kena tiupan angin semuanya meninggal. Ya, karena tiupan angin meninggal, nggak ada yang hidup. Wayar tapul Quran, Al-Quran diangkat. Ya, hilanglah Al-Quran di dunia, nggak ada, diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wayabqa asrarun nas, yang tersisa orang-orang jahat. Tuh, jadi manusia-manusia yang jahat tuh Bapak Saudara, ya tinggal itu aja dah. Fa alaihim taqumus saah, maka mereka itu nanti yang akan merasakan terjadinya hari kiamat. Ya, jadi yang merasakan hari kiamat itu tinggal asrarun nas, tinggal manusia-manusia yang jahat. Orang-orang Islam udah meninggal semuanya tuh. Ya, dengan dihembuskannya angin, setiap berhembus angin dia napas meninggal dengan mudahnya orang Islam pada meninggal, semuanya meninggal, tinggal orang-orang jahat. Nah, disitulah nanti Allah ya datangkan hari kiamat, sehingga ya gunung hancur, ya semuanya rusak, planet-planet bertabrakan, semuanya hancur nih. Itu yang ngalamin orang-orang jahat semuanya, orang-orang yang tidak patuh dan taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan asrarun nas, manusia-manusia yang jahat. Nah, itu yang mengalami kiamat seperti itu. Makanya dulu saya ingat banget, masih ada ya salah seorang guru kita, ya dibilang selama orang masih ngaji, masih ada zikir, nggak akan terjadi hari kiamat. Ya, jadi kalau masih ada orang ngaji begini, nggak ada kiamat, nggak ada. Ya, sebab kalau kita lihat diprediksi kiamat seperti itu. Jadi tinjauannya banyak. Ya'juj Ma'juj dulu ada. Nanti kalau Ya'juj Ma'juj udah menyerang ya dunia ini, ya udah hancur semuanya. Kemudian Ya'juj Ma'juj itu akan mati juga. Ya, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkai-bangkainya nggak bisa dihilangin. Itu nanti Allah juga yang turunkan hujan, hilang. Nah, setelah itu nanti ya akan muncul orang-orang beriman. Semuanya benar. Ya, sama Nabiul Isa alaihissalam, ya baru meninggal orang-orang Islam, ya tinggallah orang-orang jahat, di situ baru terjadi hari kiamat. Ya, itu diprediksikan seperti itu Bapak Saudara. Al-Quran itu diangkat sudah. Ya, jadi ya orang-orang Islam sudah tidak ada, Al-Quran diangkat. Nah, yang tersisa ya beko asrorun nas, tinggal manusia-manusia yang jahat. Nah, disitulah terjadi hari kiamat. Wa ammas syamsu faqala sallallahu alaihi wasallam. Adapun matahari. Nah, tanda matahari terbit dari sebelah apa? Dari sebelah barat. Jadi nanti akan terjadi matahari terbit bukan dari sebelah timur Bapak Saudara. Matahari akan terbit dari sebelah barat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu kalau ada orang-orang mau taubat, taubatnya sudah tidak diterima lagi. Ya, padahal belum hari kiamat belum. Jadi artinya pada saat matahari terbit dari sebelah barat bukan berarti langsung saat itu kiamat, enggak. Besok kehidupan seperti biasa lagi. Ya, tapi ya orang-orang yang bertaubat saat itu sudah tidak diterima. Ya, jadi kalau ada orang ya mau taubat, ya setelah itu walaupun dia mengeluarkan air mata darah, tetap tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, wa ammas syamsu, adapun matahari. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta taqu asy-syamsu min maghribiha.
kiamat tidak akan terjadi sehingga matahari akan terbit dari sebelah baratnya. Jadi kalau matahari belum terbit dari sebelah barat, tidak akan terjadi hari kiamat. Ini kata Rasulullah. Rasulullah bilang begitu. La taqumus saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta taqu asy-syamsu min maghribih, sehingga suatu saat nanti matahari akan terbit, akan muncul dari sebelah baratnya. Kan saat ini kalau pagi kita lihat matahari terbit dari sebelah timur, besok terbit lagi dari sebelah timur, terus seperti itu. Nah, suatu saat nanti kata Nabi akan muncul matahari, akan terbit matahari dari sebelah barat. Nah, itu datu yang akan datangnya hari kiamat. Sebelum itu la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Wa yughlaqu babut taubati, dikunci pintu taubat, ditutup pintu taubat yauma izin, pada hari itu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Nah itu. Jadi pada hari itu, yaitu pada saat matahari udah terbit dari sebelah barat, ya'ti ba'du ayati rabbika, datang sebagian tanda-tanda Tuhan kamu. Itu yang dimaksud matahari terbit dari sebelah barat, itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ila yanfa'u nafsan imanu, keimanan seseorang sudah tidak ada manfaatnya buat dirinya. Jadi kalau ada orang mau taubat, ya udah nggak ada manfaatnya, sudah tidak diterima taubatnya. Lam takun amanat min qablu, ya tidaklah seorang jiwa itu ya amanat, diterima keimanannya min qablu, daripada sebelumnya, kecuali orang-orang yang sebelumnya sudah beriman. Ya, kecuali orang-orang yang memang sebelumnya sudah menjadi orang baik. Ya, kalau sebelumnya dia belum beriman atau orang-orang yang banyak dosa maksiat, nah taubat saat itu sudah tidak diterima lagi. Yughlaqu babut taubah, di hari itu pintu taubat sudah dikunci. Di hari itu pintu taubat sudah ditutup. Ya, nah itulah ya tanda-tanda yang Allah berikan. Dari hari ini udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai terjadi kita baru taubat saat matahari terbit dari sebelah barat. Kita berbuat dosa siang hari, kita malam hari bertobat, diterima. Sebesar apapun dosa-dosa kita, selama kita mau bertobat, istighfar sama Allah, itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau kita taubatnya saat ini, itu Allah terima. Tapi tunggu, ya kalau seandainya udah matahari terbit dari sebelah barat, ya udah nggak akan diterima. Atau yang kedua kata Nabi, kalau ruh sudah ada di tenggorokan, sudah tidak diterima lagi. Sebab kenapa? Sebab pada saat ruh sudah di tenggorokan, manusia udah dikasih tahu tempatnya. Nah, kalau dikasih tahu tempatnya, dia pantas tuh taubat, karena dia akan menyesal. Sekelas Fir'aun pun pada saat udah dikasih tahu tempatnya, dia masih mau taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi udah kagak diterima. Kalau seandainya diterima, ya semuanya masuk surga. Ya, ini orang nih ketika meninggal dunia kan diperlihatkan tempatnya tuh. Nah, itu kalau dia dikasih ya masih waktu untuk bertobat, Allah terima, ya nggak ada orang di neraka, semuanya masuk surga. Ya, makanya udah bilang wa antum hina izin tanzur. Wa antum hina iz balagatir ruhul hulqum tanzur. Jadi dan saat itu ketika ruh ada di tenggorokan, maka kamu bisa melihat tempat kamu. Di mana tempat kamu? Orang-orang baik tempatnya di surga. Diperlihatkan sama Allah tuh Pak, tempatnya surga. Kalau orang-orang yang banyak dosa maksiat, tidak patuh dengan Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, ya itu nanti ketika ruhnya di tenggorokan diperlihatkan tempatnya. Ya, nah itu ngeri kita.
Ya, jadi sebenarnya ada dua nih taubat tidak diterima. Satu, saat ruh sudah di tenggorokan. Yang kedua, saat matahari sudah terbit dari sebelah barat. Nah, itu yang dibilang ayatnya yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Waruya, dan diriwayatkan annahu bahwasanya idza kana lailatul lati taqu syamsu, apabila malam yaitu yang terbit matahari fi sabihatiha, yaitu pada pagi harinya, min maghribiha, dari sebelah baratnya, takunu tilkal lailatu qadra salasi layalin, ukuran malamnya seukuran 3 malam. Itu tandanya tuh. Ya, kalau ini kayaknya kok malam lama banget kayak 3 malam gitu. Nah, besok paginya tuh matahari terbit dari sebelah apa? Sebelah barat. Hati-hati tuh, Pak. Ya, udah begitu. Iya. Tapi kalau orang yang ahli ibadah mah tetap aja bangun. Ya. Subuh jam 4 udah pada bangun. Walaupun kayaknya ini kok masih malam aja. Ya, kan seperti 3 malam. Ya, orang-orang yang ahli ibadah tetap bangun, menjalankan ibadah seperti biasa. Nah, kalau orang yang tukang tidur, tidur aja dah. Tidur terus, asik tidur lagi. Tapi kalau yang ahli ibadah enggak, dia tahu nih waktunya bangun malam, dibangun. Nah, seperti itu. Karena malam itu nanti akan diberikan panjang seukuran 3 kali malam. Ya, fayakumur rajulu wa yanamu, maka bangun seseorang dan tidur, wa yaqumu summa yanamu, kemudian bangun kemudian tidur, fa yaqulu ba'dun nasi li ba'din, maka berkata sebagian manusia terhadap sebagian yang lain. Tuh ada yang udah bangun tidur lagi. Ya, kayak siapa tuh? Ya, Basuri ya. Seperti itu. Bangun tidur lagi. Nah, begitu. Ya, dibangun tidur. Akhirnya pada cerita tuh, ya, fa yaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, Bapak Saudara, dibilang begini, Pak. Ma ra'aina atwala ya min hadzil lailati qattu. Saya tidak pernah melihat ini malam kok lebih lama ya kebanding daripada malam-malam lainnya sama sekali. Ya, ini malam kok lebih lama. Maka mereka tidak tahu illa waqalat syams min maghribiha, ya, kecuali itu matahari sudah terbit dari sebelah baratnya, saudan muzlimah, dalam posisi gelap dan hitam. Ya, wajar itu berlebihan dan tidak diterima kepada seorang pun obatnya setelah kejadian itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tuh, sampai hari kiamat begitu. Ya Allah, inilah ya tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Cukup sampai sini dulu. Nanti baru ya taqarrabuz zaman fatakun sanatu kasyahrin dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a.
Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.